이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Berbagai jenis kuliner unik dan juga menarik banyak sekali dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia sehingga mampu mendorong perusahaan Gojek dalam menciptakan layanan jasa pesan antar makanan bernama GoFood guna menciptakan kemajuan sektor informasi dan inovasi sesuai dengan yang dikemukakan Cahya pada tahun 2021. Memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan teknologi. Sebelumnya, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan makanan pada jam tertentu. Dengan pengembangan aplikasi teknologi melalui layanan GoFood, perusahaan Gojek telah berhasil memberikan solusi praktis bagi konsumen secara keseluruhan. Penggunaan layanan aplikasi Gojek, khususnya GoFood, telah membawa dampak positif bagi banyak orang di era saat ini. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Destamar pada tahun 2021. Aplikasi Gojek dan juga layanan GoFood sering menawarkan promosi seperti diskon, gratis ongkos kirim, flash sale, dan juga cashback kepada pengguna mereka. Ini menghasilkan peningkatan minat konsumen untuk memesan makanan melalui platform tersebut. Promosi semacam itu memiliki dampak yang signifikan pada keputusan pembelian dan perilaku konsumen secara keseluruhan. Dampak promosi Gojek terhadap pola pembelian dan perilaku konsumen telah menjadi fokus penelitian yang menarik. Beberapa penelitian pun menunjukkan bahwa promosi dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen dengan meningkatkan frekuensi pembelian mereka. Maka dari itu, dengan adanya hal dan persepsi tersebut, kami melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari promosi yang diberikan terhadap tingkat pembelian serta pola perilaku konsumen dari penggunaan fitur GoFood pada aplikasi Gojek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari promosi menarik yang diberikan oleh layanan pesan antar makanan GoFood seperti diskon pembelian, layanan gratis ongkos kirim, flash sale, serta pembelian cashback kepada pola perilaku konsumen dalam peningkatan daya beli konsumen. Nah, dalam penelitian ini, kami menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang sudah kami rancang, pernyataan-pernyataan yang sudah kami buat, kami masukkan ke dalam Google Form, lalu menyebarkannya ke form media sosial seperti X atau Twitter ya, lalu Instagram dan WhatsApp. Nah, kami membuka Google Form ini atau kuesioner ini selama 1 pekan, nah itu dimulai dari tanggal 5 sampai 11 April 2024. Ya, selanjutnya karakteristik responden yang kami dapatkan yaitu, sebelumnya ada persyaratan untuk menjadi responden kami, yaitu pertama berusia 12 sampai 65 tahun dan yang pasti pengguna GoFood di aplikasi Gojek. Ya, yang sudah kami dapatkan ini ada 115 responden dan dimana yang paling banyaknya itu berusia 12 sampai 25 tahun di Kota Bandung. Nah, selanjutnya untuk kategori pernyataan, kami membaginya menjadi 3, yaitu perilaku positif konsumen, perilaku negatif, dan tanggapan positif dan negatif konsumen terhadap variabel perilaku dan harapannya untuk kedepannya. Selanjutnya dapat disimpulkan dari tabel 3 pengaruh positif terhadap konsumen bahwa responden sangat setuju dengan adanya promosi seperti voucher gratis ongkir, potongan harga, flash sale, serta cashback itu memberikan beberapa manfaat terhadap konsumen serta memberikan konsumen ke arah yang lebih positif dalam pembelian sebuah produk. Dari aspek finansial juga, responden merasa bahwa promosi pada GoFood ini memberikan kesenangan dan juga kepuasan mereka dalam pembelian suatu produk. Ini juga mencakup pada manfaat seperti penghematan, peningkatan daya beli, dan juga kemudahan dalam pembelian sebuah produk. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan. Sebagian besar responden juga merasa senang dan puas menggunakan layanan promosi pada GoFood yang pada akhirnya memudahkan mereka untuk membeli produk. Hal ini sependapat juga dengan Rahmayanti dan Ekawati pada tahun 2011 yang mengungkapkan bahwa semakin banyak promosi yang ditawarkan, maka akan meningkat kepuasan pembelian. Selain itu, responden juga menyatakan bahwa promosi mempengaruhi keputusan mereka dalam pembelian produk. Ini juga menunjukkan bahwa promosi sangat efektif dan menarik minat pembelian. Promosi yang dilakukan oleh GoFood ini artinya berhasil menciptakan perspektif positif di kalangan konsumen. Selain itu, promosi yang dilakukan juga tidak hanya mampu menarik minat pembelian konsumen, tetapi juga memberikan beberapa manfaat kepuasan bagi konsumen dalam proses
pembelian sebuah produk. Di sisi lain, promosi juga tak selalu memberikan pola perilaku yang positif. Dari hasil penelitian kami, terdapat pula pola perilaku negatif konsumen dari adanya fitur promosi yang diberlakukan pada aplikasi layanan GoFood. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang menarik mengenai pola perilaku konsumen, seperti adanya persentase signifikan dari responden yang setuju atau sangat setuju dengan pernyataan bahwa promosi akan membuat mereka lebih boros, menunjukkan bahwa promosi GoFood memiliki pengaruh yang kuat dalam meningkatkan pengeluaran konsumen. Dapat juga pola perilaku yang menunjukkan kegelisahan dan keterburu-buruan pada saat berbelanja, serta kekhawatiran atau kehilangan promosi yang sedang berlangsung. Ini menandakan bahwa promosi akan dapat mempengaruhi emosi dan persepsi seorang konsumen untuk mendorong mereka agar bertindak secara cepat dan mungkin tidak akan terlalu rasional dalam pengambilan keputusan. Menghadapinya, para konsumen dapat membuat anggaran khusus untuk pengeluaran makanan, atau lebih sering memasak sendiri di rumah dan memilih promosi yang lebih bijak agar efektif dan efisien. Namun demikian, tidak semua konsumen menunjukkan perilaku yang sama. Ada juga yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. Dalam penelitian terdahulu, peneliti mengaitkannya dengan berbagai faktor, antara lain indikator promosi yang digunakan seperti frekuensi promosi, kualitas promosi, kuantitas promosi, waktu promosi, dan ketepatan atau kesesuaian target promosi dalam penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggapan positif konsumen terhadap harapan konsumen. Dalam penelitian ditemukan bahwa kebanyakan pengguna GoFood mengharapkan peningkatan fitur promosi dalam aplikasi. Banyak pengguna merasa bahwa fitur promosi ini memberikan manfaat bagi banyak pihak, seperti pengguna, driver, maupun konsumen. Meskipun ada sebagian pengguna yang tidak terlalu memperhatikan promosi, tetapi keputusan pembelian masih banyak dipengaruhi oleh hal lain, seperti kualitas makanan itu sendiri daripada promo itu sendiri. Meski begitu, kenyamanan dalam memesan makanan secara online tetap menjadi faktor penting bagi sebagian besar pengguna. Data juga menunjukkan adanya harapan untuk peningkatan fitur promosi di masa depan. Meskipun ada beberapa tanggapan negatif terkait perilaku konsumen dan harapan mereka terhadap fitur promosi, hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk pengembangan dan penyesuaian fitur promosi agar lebih memenuhi harapan pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggapan negatif konsumen terhadap harapan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak konsumen GoFood mengatakan bahwa penghapusan fitur dapat menurunkan daya beli mereka, karena banyak yang menggunakan aplikasi tersebut hanya untuk mendapatkan promosi yang dianggap menguntungkan. Meskipun promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pembelian, tetapi keputusan untuk berhenti menggunakan aplikasi GoFood bukan hanya karena fitur promosinya saja. Dapat disimpulkan bahwa penerapan fitur promosi yang dilakukan oleh layanan GoFood pada aplikasi Gojek mampu menimbulkan hal positif dan negatif bagi para konsumen pengguna layanan tersebut. Dari segi keuntungan, fitur promosi yang terdapat pada layanan GoFood akan sangat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian yang akan konsumen lakukan. Tidak hanya keuntungan yang didapatkan oleh para konsumen, tetapi kerugian pun dinilai sulit dicegah dari adanya penggunaan fitur promosi pada GoFood. Sebagian besar konsumen pengguna fitur promosi GoFood menyatakan bahwa promosi akan membuat mereka lebih boros karena memiliki pengaruh yang kuat dalam meningkatkan pengeluaran konsumen. Selain itu, terdapat pola-pola perilaku yang menunjukkan kegelisahan saat berbelanja, serta kekhawatiran akan kehilangan promosi yang sedang berlangsung. Namun, bagi para pengguna tertentu, penggunaan fitur promosi tidak terlalu berpengaruh pada timbulnya pola perilaku positif, negatif, maupun pada penentuan keputusan pembelian. Hal tersebut karena kembali lagi didasarkan pada kepribadian individu masing-masing. Tak jarang terdapat beberapa konsumen yang justru tidak menetapkan keputusan pembelian dari fitur promosi semata, karena mereka lebih mementingkan kemudahan dalam perolehan delivery, makanan, serta kemudahan transaksi pembayaran dalam penggunaan layanan aplikasi GoFood. Thanks for watching.